Kita akan bahas tuntas, kita akan membuat sebuah panduan lengkap untuk teman-teman semua yang ingin membeli kamera ataupun lensa second atau bekas. Yang pertama, Anda bisa cek karet atau grip-gripnya. Apakah sudah ada karet yang melar atau sudah terkelupas. Cara memeriksanya sederhana saja. Anda ubah lensa Anda ke mode manual fokus, kemudian Anda tutup depannya seperti ini, bisa pakai landscape ataupun pakai tangan. Kemudian Anda jepret. Selanjutnya, bagian port-port samping ini juga tidak boleh Anda lupakan untuk Anda periksa. Pastikan di sini port-portnya bersih dan berfungsi dengan baik. Setiap kamera biasanya portnya berbeda-beda, tapi Anda coba periksa berfungsi dengan baik atau tidak. Karena di mirrorless, pengecasan pun itu juga melalui micro USB yang ada di port samping kamera ini. Kebanyakan kamera-kamera zaman sekarang memiliki fitur konektivitas. Ada yang hanya punya WiFi, ada juga yang punya NFC. Nah, konektivitas ini harus Anda pastikan juga bisa berjalan dengan baik. Caranya adalah silahkan dikoneksikan saja antara kamera dengan smartphone yang Anda miliki, tentunya dengan download aplikasi sesuai dengan brand kamera tersebut. Selanjutnya, aksesoris pendukung yang harus Anda periksa adalah masalah baterai. Baterai ini permasalahannya biasanya adalah drop ataupun kembung. Jika baterai kembung, Anda bisa langsung lihat secara langsung dengan mata kepala sendiri, secara fisik, kira-kira baterai tersebut sudah kembung atau belum. Selanjutnya, yang seringkali menjadi perdebatan adalah masalah shutter count. Secara personal, saya orang yang selalu memperhatikan SC ketika ingin membeli kamera bekas atau second. Karena analoginya, SC ini tidak ubahnya kilometer dalam ketika Anda ingin membeli sebuah kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor ataupun mobil. Jadi SC menurut saya itu menandakan seberapa sering atau seberapa banyak kamera tersebut sudah dipakai. Memang tidak ada yang menjamin shutter count rendah itu kemudian kondisi kamera baik-baik saja. Akan tetapi kalau saya menjadikan shutter count sebagai salah satu parameter atau menilai bagaimana kondisi kamera tersebut, memang bukan utama, tapi saya tetap akan perhatikan. Setidaknya shutter count tinggi dan shutter count yang masih rendah itu berpengaruhnya ke harga. Adapun cara memeriksanya, tidak semua kamera itu bisa diperiksa shutter count-nya saat ini. Jadi Anda harus bisa memastikan mana-mana kamera yang bisa dicek shutter count-nya. Ada yang upload file foto ke sebuah website atau situs tertentu. Ada juga yang harus menghubungkan antara bodi kamera dengan software atau aplikasi yang ada di komputer atau laptop. Jika Anda membeli sebuah kamera yang sudah ada lensanya, baik itu lensa kit ataupun lensa yang lain, Anda juga harus bisa memastikan lensa tersebut dalam kondisi baik. Yang pertama harus Anda periksa dalam sebuah lensa adalah Anda harus memeriksa fisiknya, apakah karet-karet yang ada di lensa tersebut sudah melar ataupun sudah biasanya sampai putih-putih karet-karetnya. Ada cat-cat di bodi tersebut yang sudah terkelupas, apakah ada bekas benturan dan yang lain-lain. Usahakan membeli lensa yang masih dalam kondisi bagus. Yang berikutnya harus Anda periksa dalam sebuah lensa adalah kebersihan optik. Anda bisa periksa di dalam lensa tersebut apakah ada jamur, apakah ada fog, ataukah ada debu-debu yang seperti apa. Kalau Anda membeli lensa second, adanya debu yang minor itu merupakan hal yang wajar. Biasanya menurut pengalaman saya itu tidak sampai mengganggu hasil. Tapi apabila Anda menemukan jamur atau bahkan mungkin fog, nah ini dia masalahnya. Adapun cara memeriksa dari optik kamera ialah Anda bisa mengarahkan lensa ke sebuah lampu atau Anda bisa pakai senter untuk menerangi bagian lensa atau bagian dalamnya. Yang perlu diperhatikan adalah ada tidaknya jamur, fog, atau bahkan mungkin ada scratch atau baret di lensa tersebut. Selanjutnya yang harus Anda periksa dalam sebuah lensa adalah fungsinya. Yang pertama harus Anda pastikan adalah fungsi dari autofocusnya jika memang Anda membeli sebuah kamera yang autofocus. Jika lensa yang ingin Anda beli memiliki fitur stabilizer atau yang lain namanya, biasanya di Canon ada IS, di VR di Nikon, ada OSS di Sony, dan lain-lain, Anda harus pastikan stabilizer tersebut berjalan dengan baik. Yang terakhir, yang harus Anda pastikan adalah kelengkapan dari kamera yang Anda beli. Jadi mulai box nih, Anda harus pastikan apakah serial number yang ada di bodi kamera itu sama dengan serial number yang ada di warranty card atau kartu garansi dan box kamera tersebut. Ya, setidaknya kita meminimalisir barang yang kita beli itu bukan merupakan barang curian.
Kelengkapan berikutnya yang harus Anda periksa adalah charger. Apakah chargernya berfungsi? Apakah chargernya ori atau tidak? Itu juga harus Anda periksa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Anda harus memeriksa kondisi baterai dari kamera tersebut. Apakah kondisinya masih prima atau tidak? Permasalahan yang sering terjadi di baterai kamera adalah drop. Tanda-tandanya biasanya baterai tersebut jika bisa dilihat secara fisik kembung. Tapi jika tidak, maka Anda harus pastikan fungsinya. Caranya kalau saya biasanya adalah saya set ke fitur video, saya coba ambil video sekitar beberapa saat. Salah satu tanda dari baterai yang sudah drop, persentase baterai yang terdeteksi di bodi kamera itu bisa turun dengan drastis, atau bahkan berubah-ubah, tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun, atau naik lagi atau turun lagi. Seperti itu biasanya jika baterai tersebut sudah drop. Selanjutnya adalah perlengkapan opsional. Anda pastikan Anda mendapatkan hal tersebut atau tidak di paket penjualannya, seperti strap, body cap, lens cap, dan yang lain-lain. Tips terakhir dari saya, ini tidak berhubungan dengan aspek teknikal dari sebuah kamera atau lensa, tapi ketika Anda berusaha membeli kamera atau lensa second atau bekas, pastikan Anda sudah survei harga terlebih dahulu. Kemudian, jangan pernah tergiur harga murah. Jadi saya sering sekali lihat di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, masih ada saja orang-orang yang tertipu sama penipu-penipu tersebut karena tergiur harga murah, transfer duluan dan yang lainnya, akhirnya zonk, barang nggak datang, duit hilang. Jadi pastikan Anda tidak terperdaya dengan cara-cara seperti itu. Cara menjebaknya memang biasanya dari harga yang murah. Jadi carilah seller-seller yang terpercaya. Anda bisa membeli dari mereka. Saya pikir banyak sekali seller-seller yang terpercaya untuk barang kamera atau lensa second ini. Silahkan Anda konsultasikan kebutuhan Anda sesuaikan dengan budget Anda, dan semoga Anda bisa mendapatkan kamera sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Demikianlah tips-tips membeli kamera second atau bekas yang biasa saya lakukan. Tentunya biasanya orang lain juga memiliki cara-cara yang berbeda. Jika ada yang memiliki cara-cara yang berbeda, kita bisa diskusi, silahkan tulis di kolom komen. Semoga itu bisa di-share dan bisa membantu teman-teman yang lain yang ingin membeli kamera second atau lensa bekas. Dan jika teman-teman memiliki usulan tema untuk konten-konten selanjutnya, juga bisa ditulis di kolom komen. Oke, jangan lupa sekali lagi silahkan di subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi, jangan lupa motret.